Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Afan. Kamu masih bisa dulu. Oh, ada Mbak Uki. Apa kabar Mbak Uki? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, jadi kita akan bicara di tentang kira-kira apa yang kita tolong di-mute dulu itu. Oke, ya. Nah, kita akan bicara tentang apa yang kira-kira akan kita ujikan di akhir semester nanti. Prinsip dasarnya selama Anda buka semua materi, selama Anda pelajari materinya, insya Allah sih semua sudah ada di situ. Ya. Paling cuma ada 1, 2, nggak ada deh. Nggak ada yang keluar dari situ, semuanya ada di situ. Ya. Jadi yang paling penting itu adalah Anda harus tahu, kalau zaman sekarang itu kalian seorang negosiator, terutama di era 4.0 ini seperti apa sih? Itu sudah ada di penjelasannya, nanti Anda masih bikin secara terstruktur. Itu juga sudah ada di tugas, jadi Anda baca sekali lagi. Ini kesempatan yang baik, pada waktu Anda bikin tugas kan masih kepepet waktu. Nah sekarang waktunya cukup panjang, Anda cukup punya waktu untuk melihat lagi, melakukan revisi, tambah kurang, silakan Anda lakukan. Ya. Karena sebagai informasi lagi, ini adalah sesi terakhir kuliah secara online. Setelah itu, tadinya saya berharap ada satu kelas offline, tapi ternyata nggak boleh, sehingga terpaksa materinya saya buat seperti ini. Aslinya kalau ada sesi offline, saya punya satu materi menarik, bagaimana contoh melakukan negosiasi. Wah, itu keren. Cuman masalahnya nggak bisa online, harus offline. Karena itu sangat melibatkan emosi, sangat melibatkan bahasa tubuh, sangat melibatkan taktik dan situasi. Terutama nanti kalau ada hal-hal yang mendesak sehingga wah gimana nih, ambil kesempatan ngalah, neken, kerjasama, semuanya bisa dilakukan. Saya nggak tahu, tapi kalau Anda berminat, kalau kita sudah boleh melakukan kelas offline, saya masih bersedia memberikan semacam hands-on training bagaimana negosiasi tersebut. Ya. Cuman negosiasi ini, game saya ini tadi, butuh paling cepat itu 1 jam. Kalau Anda nanti udah normal gitu ya, ini normal setidaknya, Anda bisa atur waktunya. Ayo Pak, kita bikin game tentang simulasi negosiasi sama ngatur strategi. Boleh, kita akan bicarakan itu. Ya, ya jadi setelah Anda tahu kalian apa, terus kemudian Anda juga mesti tahu apa itu asertif. Bedanya apa sih dengan agresif? Bedanya apa dengan pasif? Contohnya seperti bagaimana? Situasi apa yang Anda kira-kira butuh asertif? Keunggulannya apa di dalam asertif? Kelemahannya. Oke? Setelah itu Anda juga akan ditanyakan tentang konsep tidak berbohong di dalam negosiasi. Pada waktu tidak berbohong, yang paling penting adalah Anda bisa membedakan mana situasi Anda jujur, tidak berbohong, sama Anda naif, mengatakan segalanya yang Anda tahu. Anda cari bedanya apa antara jujur dengan naif. Akan menjadi lebih bagus kalau ada contohnya. Kenapa? Contoh itu membuktikan kepada saya terutama bahwa Anda memang benar-benar paham dengan apa yang Anda jelaskan. Oke, terus
Yang lainnya kita akan bicara tentang dokumentasi kontrak. Umpamanya, saya akan tanya tentang yang dimaksud dengan cakap itu apa. Cakap itu salah satunya umurnya cukup. Yang kedua, dia tidak di bawah pengampuan. Tidak di bawah pengampuan itu artinya dia tidak di bawah orang yang bertindak sebagai wali atas nama Anda. Siapa aja yang di bawah pengampuan? Macam-macam. Satu, IQ-nya nggak cukup. Yang kedua, gila. Gila itu nggak bisa ya. Yang ketiga, orang boros. Orang boros itu juga di bawah pengampuan. Jadi kalau Anda punya suami atau istri yang boros, gitu, Anda bisa minta pengampuan atas dia. Sehingga dia tidak bisa melakukan negosiasi apapun. Karena apa? Sifat borosnya dia berbahaya. Oke? Nah itu kalau emosi nggak stabil. Itu ada hal yang di bawah pengampuan. Bagaimana dengan umur? Secara umum, ya, ini seperti halnya syarat pemilu. Boleh nyoblos di pemilu kalau apa? Satu, umurnya 17 tahun. Dua, waras. Yang ketiga, kalau nggak 17 tahun gimana? Dia sudah pernah menikah. Nah, itu boleh nyoblos. Dan itu juga disebut sebagai cakap. Oke? Nah, setelah itu apa? Kita akan tanya lagi. Yang biasanya terjadi di dalam negosiasi. Oke, kita nego kalau gitu. Hasilnya nego kita bikin MOU atau nota kesepakatan. Nah, nota kesepakatan tadi itu kekuatan hukumnya gimana? Bedanya apa dia dengan perjanjian? Itu Anda harus bisa jelaskan. Oke. Terus kemudian yang berikutnya adalah metre. Metre itu gunanya apa sih? Kalau umpamanya Anda bikin perjanjian, kesepakatan terus jadi perjanjian, terus kita datang nggak pakai metre, sah atau enggak sih? Nah, terus kalau umpamanya nggak ada metrenya, bagaimana kalau terlanjur udah nggak ada metre? Bagaimana caranya? Anda mesti tahu. Oke? Kurang lebihnya saya akan menanyakan hal tersebut. Nah, yang lain-lainnya tentu saja nggak ada salahnya untuk Anda kembali nge-review, terutama soal video-videonya, tentang apa sih yang sebenarnya bisa kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya sih nggak banyak. Nah, kita ngobrol tentang apa yang kita lakukan, apa yang sudah pernah kita berikan. Nah, di sesi ini saya memberikan kesempatan untuk tanya jawab. Jadi ya nggak apa-apa lah, berapa jam lah kita tanya jawab. Apa aja. Karena kalau terlalu cepat juga nggak enak. Ya. Maka dengan demikian saya buka forum tanya jawab. Silakan. Kita jawab terakhir. Ayo, ada yang mau tanya? Bagaimana? Nyerah? Lanjut, Pak. Yuk, yuk, silakan. Siapa tadi? Ngomong terus itu. Silakan. Tanya apa, silakan. Loh, ini mic-nya jatuh. Silakan, ada pertanyaan? Saya kasih kesempatan.
Gimana? Mbak Oki? Tidak, Pak. Ada? Mas Afan? Wah, nggak tidur. Kak Florentina Aurel, bagaimana? Oke. Nah, secara umum itu nanti Anda tinggal lihat lagi. Oh, ada Kak Priscila. Halo Kak Priscila, Dwi, apa kabar? Enggak, Pak, tadi sinyalnya jelek. Oh, ya. Oke. Baik, secara umum reviewnya seperti tadi. Terima kasih. Review seperti tadi, kisi-kisinya juga saya sudah sebutkan. Kalau ada yang telat, nanti insya Allah rekamannya saya upload dan Anda bisa lihat satu-satu, persiapkan. Ingat ya, ini adalah open book, sehingga dengan waktu yang terbatas, kalau Anda tiba masa, tiba akal, persiapannya cuma bagaimana kumaha ke, bagaimana nanti, maka yang terjadi adalah tiba masa hilang akal. Persiapkan, semua materinya ada, jadi begitu tesnya, ujiannya, Anda tinggal copy and paste, tambahin sebagaimana yang biar kelihatan beda. Dan jangan lupa satu hal lagi, Anda harus punya materi yang original. Artinya begini, kalau Anda materi itu tanya sama teman, atau ada teman Anda tanya, Anda kasih materi tersebut, maka materi tersebut mau nggak mau nanti jawabannya akan sama persis. Terlihat di tempat saya. Nah, kalau sama persisnya biasanya saya cenderung akan ngasih nilainya tidak maksimal. Kenapa? Saya bilang, wah ini salah satu di antara keduanya. Ini ada yang tidak melakukan usaha semestinya. Jadi, nomor satu, kalau Anda punya materi, Anda bagi ke teman Anda, materi tersebut tidak boleh sama persis dengan materi yang Anda akan masukkan untuk upload di pada ujian. Yang kedua, kalau umpamanya nanti Anda minta materi sama teman Anda, pastikan materi tersebut Anda sudah modifikasi. Jangan sama persis. Karena sama persis itu gampang sekali saya tahu. Mahasiswanya cuma sekitar 60-an, gampang. Tahunya gampang, cepat ketahuan. Ya, jadi itu menjadi penting. Oke? Ya. Saya, kalau menurut itu sudah cukup menurut saya. Hindari jawaban sama persis. Nomor dua, pentingnya pastikan Anda sudah mengerjakan semua tugasnya. Lihat lagi tugasnya, kira-kira ada yang kurang, perbaiki. Nah, nanti pada waktu ujian, jawabannya menjadi yang terbaik. Saya rasa seperti itu. Kita mulai nanti 9:30 untuk yang product and design development. Product and design development akan lebih menarik karena kita akan menjelaskan satu yang banyak sekali kesulitan, yaitu bagaimana melakukan analisa keuangan. Agak lama nanti, oke? Saya rasa seperti itu. Sampai ketemu lagi di kuliah-kuliah yang mendatang. Pak, mau nanya. Ya, boleh. Yang Bapak kirim lewat email itu, kita suruh ngitung lagi kan? Nah, maksudnya kan cuma meminta jawaban dari yang kemarin itu, tugas yang hitungan kemarin. Gini, nah ini menarik. Udah mulai sedikit ya. Saya ingin ke Anda, karena Anda cuma satu-satu yang tanya. Nah, saya kirim ke Anda. Di dalam email itu ada Excel. Ya. Formatnya Excel. Di Excel tersebut, Anda lihat, yang warnanya kuning itu bisa dirubah. Oke. Kalau datanya Anda masukkan, maka secara otomatis BEP-nya kelihatan,
NPV-nya kelihatan, IRR-nya kelihatan, payback period-nya kelihatan. Nah, bagaimana carinya? Karena itu Excel, Anda bisa lihat di setiap selnya tadi. Formulanya apa? Nah, formula ini tadi yang kita gunakan sebagai bahan. Karena gini, begitu nanti Anda di situasi nyata, Anda tuh bikin ngitung NPV, IRR, segala macam. Nggak mungkin Anda cuma dikasih kertas sama pulpen. Enggak. Pasti Anda akan dikasih data sahabat dan kerjaannya pakai komputer. Komputer yang paling gampang untuk melakukan analisa, ya software-nya ya Excel. Nah, maka ini adalah nanti bagaimana kita melakukan perhitungannya secara Excel. Kurang lebihnya begitu ya. Itu nanti, yang sekarang jangan. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya tetap. Iya, udah Pak. Ya, saya tetap standby di e-learning sampai jam 9:30. Pertanyaan lainnya bisa dilakukan di situ. Jangan lupa absen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.